Ini pada minum apaan sih? Kopi hitam Pak. Oh iya, kita belum beri salam nih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh. Sebentar Pak, selamat sore. Ini belum tentu Pak penonton nontonnya sore Pak, belum tentu. Kalau yang dari Rusia gimana? Nontonnya pagi, misalnya siapa deh? Kemarin Kazakhstan. Dayana. Nah, kalau Dayana nonton gimana? Misalnya pagi-pagi. Berarti bukan selamat sore Pak. Ntar dia marah Pak. Selamat. Yes. Kan kita sekarang waktunya sore. Kita doakan kesehatan itu dengan rasa Oh, iya. iya. Udah betul Pak. Good day everyone. Jadi menyelimuti. Secara Islamnya aja karena kita kan basicnya Islam. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita bertiga Ya, dalam channel With the Air. Masya Channel udah hafal. berbagi cerita yang insya Allah ada nilai pendidikannya. amin. Amin. Pada sore hari ini kita akan membicarakan apa nih Pak? Yang paling cocok untuk kita perbincangkan. Tadi Kira-kira. ente pengen tahu. Mantan. Jadi, oh wah mantan. Nyonde bahaya. Bahaya ya. Kan udah pacaran udah 2 atau 3 episode kan? Ganti yang lain. Oke. Ente ngajuin apa tadi pagi? Ngomong dong. Gimana kalau sore ini kita membahas kebiasaan para pemuda-pemudi yang kurang bagus, yang banyak kita temui di zaman sekarang, Zaman apa Yaman? di waktu sekarang, Oh, zaman bisa. sekarang. Di zaman sekarang. Kebiasaan para Emang apa masalahnya sih Pak pemudi zaman sekarang? Saya termasuk pemuda-pemudi zaman sekarang, saya jadi ngerasa tersungging nih Pak. Gimana nih Pak? Terus Maksudnya saya salah apa nih Pak? Tahu-tahu udah disalahkan aja Pak pemuda-pemudi Pak. bukan nyalain Maksudnya gimana? Pak, bukan. Kan saya pemuda-pemudi juga. Kita sekarang kan banyak melihat fenomena-fenomena di masyarakat, apa tuh? bahwasanya Lebih banyak spesifik aja. pemuda-pemudi, terutama siswa-siswi lah yang mencari ilmu, baik di sekolah umum, terlebih di sekolah madrasah atau pondok pesantren. Kalau pondok pesantren insya Allah sudah baik ya kan, sudah terprogram. Ya, amin. Dan jadi masalah banyak pemuda-pemudi kita itu, terutama di waktu libur mereka, bahkan di luar sekolah setelah pulang atau pas libur, itu banyak yang tidak bisa memanajemen waktu Pak. Contohnya Pak? Contohnya dia terlalu lama main game. Terlalu Bisa lama main game. bisa saya waktu itu pas saya lacak, saya identifikasi. Lebih condong ke medsos daripada insos gitu. Ya, Bener. ini berbicara umum baik dari medsos maupun dari lingkungan. Itu banyak pemuda-pemudi kita yang habis waktunya sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Contoh tadi main game, terus keluyuran kemana-mana, nongkrong. Bahkan setelah COVID ini kan banyak juga nih yang jalan-jalan dari pagi sampai sore atau dari sore sampai malam. Nonton televisinya terlalu lama juga. Jadi waktu belajar mereka itu cenderung sedikit Pak. Bahkan kadang-kadang nggak belajar mereka. Ntar dulu. Ya, gimana? Bapak tahu dari mana mereka nggak belajar? Emang Ada surveinya nggak? Survei. Kan Ini- saya sering nanya siswa Pak. Ketika dia di BK, di ruang saya tanya, saya gali kan. Bapak guru BK ya? Kira bisa. Kita guru Saya BK. guru BK Pak. Pengakuan mereka sendiri. Nama, Bukan disuruh, maksudnya Anda pulang sekolah tidak belajar, bermain game. Bukan begitu, maksudnya ente di rumah ngapain? Memaksa. Iya, Siswa. takutnya memaksa siswa menjawab sesuai dengan pertanyaan ente, takutnya enggak. Enggak boleh memaksa. Oh, nggak boleh. Kita harus mengajar dengan lemah lembut. Islam agama damai. Islam ada agama damai. Terus Padahal di negara-negara lain, terutama saya lihat di Yaman itu pemuda-pemudinya itu perlu dibuat contoh buat pemuda-pemudi kita. Jadi kita harus meneladani pemuda yang ada di Yaman. Ya, yang ada di Yaman, gitu, yang di Hadramaut. Emang pemuda di Yaman tuh seperti apa Pak kalau boleh tahu Pak? Mereka itu sangat mencintai ilmu agama Pak dan ilmu umum. Ilmu agama terkhusus mereka kan di sana banyak ulama kan, jadi banyak
banyak tercetak ulama dari negara itu. Jadi para pemuda-pemudinya itu sangat semangat dalam menuntut ilmu. Bahkan saya pernah melihat di medsos, di Instagram atau Telegram lupa saya, itu saking cintanya dengan ilmu mereka itu, ini bukan yang di pondok ya, kalau yang di pondok pasti rajin lah, kemungkinan rajin semua. Remaja Yang umumnya. pada umumnya itu ketika dia bantu orang tuanya dagang, kan di sana banyak pedagang pak, jadi mata pencahariannya banyak yang berdagang. Itu ketika gak ada pembeli, ketika dia nunggu waktunya kan kosong, dia ambil Quran, baca ada surah. Iya. Itu sepertinya dibahasnya dari kitab ya. Saya ada Yang gimana? di Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. satu di antara 7 golongan yang masuk surga tanpa hisab adalah pemuda yang menghabiskan masa mudanya di dalam ketaatan kepada Allah. Ya itu Allah, yang dari Solusi dan Coba. jalan pintas. Jadi siapapun baik pemuda maupun pemudi yang menghabiskan masa mudanya di jalan Allah, kok tiba-tiba kontrak kalian di dunia ini selesai, nah kalian akan masuk dalam surga. Oh berarti dapat penghargaan khusus yang 7 golongan itu ya? Luar biasa Pak ya. Pak Omar, kira-kira Siapa yang nggak pengen kayak gitu? Ya? Nah, Ente tadi nyebut kita namanya. melihat kenapa tuh Pak? kita melihat banyak siswa kita yang mendapat penghargaan di dunia aja sebegitu girangnya ya. Girang, Misalkan ranking 1 atau juara apa. Iya. Itu di surga Pak. Berarti kira-kira gimana? Wah, harusnya ya. Harusnya mereka lebih giat lagi dong. Tapi itu kadang-kadang belum terorientasi ke situ, kadang-kadang pemahaman anak-anak. Dunia tipu-tipu. Selamat pagi itu dia. Iya, kadang-kadang Gelap ya. Kebanyakan TikTok Pak. Jadi Nah. menurut saya Pak, Nah. orang-orang tuh melihat dari banyaknya orang Pak, dari mayoritas. Kenapa umat Islam seperti itu? Karena ibaratnya di hari kiamat gini Pak, maksudnya bukan hari kiamat, tanda-tanda kedatangan. Kan umat Islam bagikan buih di lautan kan, gampang terombang ambing Pak. Jadi mereka melihat apa yang viral hari ini, mereka ngikutin Pak. Hari ini jogetnya gini-gini, ikutin. Hari ini jogetnya begini-gini, diikutin. Coba kalau misalnya viralnya kayak tadi tuh, baca Al-Quran, terus jadi nanti dikasih tahu juga, terus diinget-ingetin Pak. Oh, seseorang kalau diinget-ingetin Pak, diinget-ingetin terus, misalnya, oh nanti jalan pintas menuju surga, baca Al-Quran di waktu kapanpun, di manapun gitu kan, dalam kondisi apapun. Itu juga banyak konten-konten kayak gitu Pak. Hampir mayoritas dia buka Instagram, bukannya itu, buka TikTok, bukannya itu. Itu saya yakin Pak, terdoktrin untuk sesuatu hal yang baik. Karena selama ini orang-orang terdoktrin untuk joget-joget doang, untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Tapi ketika memang timeline-nya isinya yang baik-baik semua Pak, saya yakin mereka akan, namanya manusia Pak, ikut-ikutan Pak. Misalnya si ini nih sama si Ino sama si Ono, ya kan, mereka pada melakukan kebaikan, loh kita kok nggak ngapa-ngapain, dia pasti ada perasaan aku jadi pengen ikutan aja. Tapi kalau misalnya si ini Entu sama Uti misalnya itu ya, itu mereka joget-joget, gue ikutan kayaknya asik gitu Pak. Jadi orang gampang terpengaruh dari psikologinya, benar nggak Pak gitu Pak? Tapi jangan salah, Gimana? anak-anak sekarang tuh biasanya lebih kritis dalam artian lu bawel banget sih, emak gua bukan gitu kan. Nah, itu solusinya gimana tuh dari itu BK karena tuh ya? karena dia itu mengikuti egois dirinya, mengikuti hawa nafsu, sehingga dia menolak yang namanya nasihat. Padahal nasihat itu adalah ibarat mutiara yang diberikan oleh orang pada kita. Sekalipun itu diucapkan oleh anak kecil ya. Iya, siapa aja selagi benar. Anak kecil, dewasa, sedang dan sebagainya. Jadi ingat Al-Ghazali ya, Hebat. di dalam memandang di Ihya-nya itu, kalau kita ketemu dengan orang yang lebih dewasa atau kalian ketemu dengan orang yang lebih dewasa, anggaplah kalian harus beranggapan diri kalian lebih banyak dosanya, karena yang dewasa itu lebih banyak ibadahnya, lebih banyak begitu juga kepada anak yang lebih memandang, kecil, karena lebih sedikit dosanya daripada kita. Jadi dengan begitu, cara pandang begitu, kita tidak akan merasa lebih baik dari orang. Kita nggak akan ngeremehin orang lain gitu kan. Itu luar biasa. Kalau mutiara baik itu ulama ya. Jadi kembali lagi Pak tadi Pak. Iya.
Jadi bagaimana caranya kita untuk melakukan perubahan, namanya revolusi Pak ya? Revolusi akhlak. Revolusi akhlak yang dibangun oleh Habib kita ya. Saya itu walaupun beliau dizolimi, terus apalagi di fitnah dan sebagainya. Nah, kita sebenarnya cara dukung beliau, ya, Habib Pak. Ya. Kita sebagai pemuda-pemuda yang istilahnya mempunyai pamor istilahnya ya, kan kita punya anak murid ya kan, bisa melihat kita gitu kan. Jadi mencontoh ke kita gitu. Misalnya kalau kita snapnya yang bagus-bagus ya kan, baca Al-Quran ini, mereka pasti pada ngikutin. Gitu, iya. Kayak misalnya saya udah uji coba Pak, saya bikin snap tentang yang ini nih, berita tentang ini yang baik-baik itu Islam. Nanti ada Pak murid yang dia nge-capture snap saya dijadiin snap lagi gitu. Maksud saya jadi mencontoh Pak. Masya Allah. Oh berarti ke antum menyebarkan kebaikan terus diteruskan oleh orang lain. Jadi bermanfaat. Tergantung dari setiap umat Muslim itu sebenarnya adalah duta untuk Islam itu sendiri Pak. Bener ya? Betul. Iya. Berarti Jadi juga semua sih. kalau misalnya kita nguploadnya yang nggak baik, nanti dia re-upload sama murid-murid kita semuanya. Dosa berjamaah. Jadi dosa berjamaah. Maksud saya dimulai dari diri kita sendiri Pak. Bagaimana cara kita memulai sesuatu kondisi seperti di Yaman Pak. Anggaplah di Yaman itu kan udah ada jutaan orang yang seperti itu. Nah ini kan kita baru 1, 2, 3 misalnya saya 2 aja deh gitu. Saya nggak mau sebut orang baik yang ada di Yaman, saya nggak mau ya. Maksudnya gitu ya. Beliau aja Ya udah Pak. Kita berharap bukan merasa berharap. Iya, berharap gitu ya. Misalnya Pak Wisnu. Ntar Pak Wisnu tetap istiqomah nih kan, orang lain ngelihat jadi 2, paham nggak? Itu seperti omongan Imam Syafi'i gimana? Orang lihat lagi jadi 4 gitu Pak. Yang penting kita tetap konsisten gitu. Jadi berkah menyebar. Berkah menyebar. Pola Imam Syafi'i yang gimana? Yang aku mencintai orang. Busolihin walau sepenuhnya. Masya Allah. Artinya aku cinta kepada orang soleh. Walaupun aku walaupun aku bukan bagian dari mereka. Itu kan dijawab lagi sama walabinya. Begitu tawadunya engkau wahai ayahku, padahal engkau sendiri termasuk orangnya Solehnya dari berkatnya. Padahal Imam Syafi'i itu kalau baca sekali 1 halaman hafal. karena tidak pernah melihat aurat. Bener kan? Pernah sekali sih ya dalam Waktu ya. iya, abis itu langsung lupa. Nggak sengaja. Itu nggak sengaja aja langsung lupa Pak ya. Saya nih buat ngapalin aja nih Pak, kayak tadi nih hadis apa gitu kan, berhari-hari itu banyak banget dosanya ya. Kita banyak share Pak. Ya mungkin kita harus evaluasi diri. Kita dan semuanya. Perkara subhanallah ini semalam tuh. Dakma ya ribuka Dakma ya ribuka ilamala. Jadi semalam kan aku nggak hadir semalam di peringatan Isra Mi'raj. Udah nanya 50 kali Pak. 3 kali. Maksudnya kan ini di Sudah ini maksudnya apa? Biar abadi gitu, ini kan diupload gitu. Jadi semalam aneh jagain ponakan. Buat yang masih single, kita buka lagi nih buat yang masih single, biar dia tahu bagaimana caranya menjaga anak kecil nanti nikah nih. Ini kan tujuannya kan nikah kan. Ini belum nikah nih, biar punya anak nanti jagain anak tuh bagaimana repotnya ya kan. Nama akunnya beliau? Wisnu Adi Ratmoko. Ganti nama jadi Muhammad Arif Mujaba. Ganti nama lagi jadi Abdul Latif. Bener kan? Kalau di Wisnu 4576 salah. Apa? Itu cukup lah, kalau salah yang penting. Iya. Pokoknya itu ya. Udah banyak promosi lagi udah. Siapa tahu ada yang pengen punya anak dari bibit yang insya Allah ya, insya Allah bagus. Cari sosok ayah karena nanti kesolehannya insya Allah nurun ke anaknya, nular ke anaknya. Jadi nanti bisa membimbing seorang istri yang baik, terus mendidik anak yang baik. Luar biasa. Aneh aminin, tapi aneh belum merasa itu. Ya aminin. Tapi kan kata ada Jubri jadi begitu Pak. Kalau kata didoain baik orang, dipuji misalkan aminin aja. Meskipun kita harus hati-hati ketika dipuji, jangan sampai tinggi atau bahasa lebih baik. Tapi kalau dipuji baik-baik, aminin katanya. Biar kita kalau dia jawab kita kan bisa. Lagi pula kalau saya udah muji ente enggak kayak gitu ya aneh, jadinya sakit hati Pak. Aku capek-capek muji lu bukan terima kasih Hargai, aminin kek gitu. Itu biasa terjadi ya? Di kota-kota. Kembali lagi tadi pokok
pembahasan kita itu kan tadi pokok. Kalau salah namanya. Tiga, kalau situ tiga sih. Janda. Gimana? Kan tadi berbicara dengan sebenarnya di Indonesia itu banyak pos-pos base camp yang mirip dengan nuansa Hadramut Yaman, terutama di majelisnya para habaib. Cuma yang hadir masih sedikit. Nah itu kata Habib Segaf Barun, Dokter Habib Segaf Barun, MHI, Magister Hukum Islam, pemimpin pembina Pondok Pesantren Putri Dalwar. Pondok Putri Itu hafal banget Pak. Profil seseorang, biografi Kan seseorang. kita mengidolakan lah ya, sedikit Luar banyaknya biasa ya. Jangan sampai kita salah mengidolakan, kita harus mengidolakan orang-orang soleh. Benar ya? orang-orang soleh, habaib dan ulama. Ah, Jadi betul. kata beliau, meskipun kita lihat majelis Rasulullah, majelis Nurul Mustafa, majelis habaib dan kiai lainnya itu kan banyak kan di Jakarta, di kota besar. Ada ratusan ribuan orang, kadang-kadang Biasa di kota-kota. besar. Nah, lanjut. Kan di Jakarta lah, kalau setahun sekali di Monas kan banyak tuh ya kan. Iya. Ada ribuan atau ratusan ribu satu kali pengajian. Tapi kata Habib Segaf, walaupun kelihatannya banyak seperti itu, tapi kalau di survei dilacak lagi ternyata yang belum kenal habaib dan ulama itu lebih banyak dibanding yang kenal. Bahkan sepersekian sangat jauh perbandingannya. Benar. Jadi masih menjadi PR yang Memang benar tuh apa kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak arufan. Karena apa kalau kita nggak kenal jadinya nggak sayang Pak. Makanya ajak teman-teman yang belum pernah ke majelis, saya alhamdulillah pernah ya. Jadi saya mencintai ya. Benar banget Pak. Iya pekan ya kan. Mau Ya, kalian tahu. majelis pagi kan terus waktu itu kan pas Ustaz Safari yang ya pokoknya kalau ada acara lah ya. Tapi kalau sebelum pandemi kan kita tiap pekan kan di masjid terus kan. Maksudnya bagaimana caranya orang-orang yang nggak pernah ke majelis, mereka datang ke majelis, terus jadinya mengenal habaib, mengenal para ustaz, jadi mencintai Pak. Kalau Pak Diki ada ide, maksudnya ada masukan buat pemirsa ya bagaimana atau solusi biar Terus lagi nih Pak ya, masalahnya saya kan orang habaib. nih, saya kan orang sosmed ya, maksudnya sering lihat Facebook itu. Kalau ada seseorang yang melakukan kebaikan nih, misalnya nggak usah jauh-jauh dah, ada suatu front ya kan, misalnya dia melakukan kerja bakti nih, di foto. Lalu kerja bakti gitu aja pakai dipoto, ria lu, nggak ini lu, nggak itu lu, gitu ya kan. Setelah beberapa bulan nggak ada foto sama sekali, ada bencana nih. Mana nih FPI katanya front untuk kemanusiaan, tapi nggak ada. Cebong ya? Nah, saya bingung tuh. Saya tulis aja jadi serba salah Pak. Nah begitupun takutnya nih apa kalau kita misalnya pengen jadi seperti Yaman ya kan, pengen baca Al-Quran tadi pada saat dagang, baca Al-Quran di bis ya kan. Saya suka lihat tuh foto-fotonya tuh lagi di kereta, lagi di bis, pada baca Al-Quran sambil nungguin kan lumayan ya. Misalnya ya jarak tempuhnya jauh nih, jadinya sejam atau 2 jam pada baca Al-Quran kan lumayan ya, bisa berhalaman-halaman gitu. Pokoknya kalau dipraktekin terus dijadi kayak bahan bulian, lu pamer ya, lu ngapain lu baca Al-Quran di sini lu gitu loh. Gitu Pak. Jadi banyak omongan-omongan negatif. Kalau di tempat umum itu mungkin banyak ini yang tidak. Mungkin kalau untuk melakukan agak konsentrasinya kurang juga Pak. Baca sendiri. Tapi kan kalau pengen yang seperti di Yaman Iya. kan, di Yaman bukannya kayak gitu juga, di bis, di toko sih Pak. di toko, Di pasar ya, di pasar. Iya. Saya pernah lihat juga di bis bersih dan pakaian nice. Jadi gitu Pak. Jadi yang ditakutin tuh sebenarnya mental Pak. Kalau gue baca Al-Quran di sini, misalnya di toko gitu, apa gue ntar dilihat sama orang, pengen banget dibilang orang baik sih, gitu takutnya gitu. Kalau kita Salah satu yang menahan Nah. saya misalnya ya untuk membaca Al-Quran gitu, gue takut ntar dibilang sama orang baik, sama orang lain gitu. Maksudnya, lu biar dikata apa sih baca Al-Quran di sini gitu, misalnya gitu Pak. Itu bagaimana caranya untuk manusia seperti itu Pak, manusia pada umumnya. Hubungan setan yang jangan ya.
itu tantangan bagi orang yang mau berubah mungkin. Karena kalau kita mengikuti omongan manusia terus tidak ada habisnya, tidak bisa mencari ridho manusia, tidak bakalan sampai, tidak bakalan puas kalau mencari ridho manusia. Sebenarnya belajar dari slogannya Nike aja. Apa namanya? Let's Just do it. Let's do it. Jadi ya, Kerjain. anggap itu tantangannya, Semua tantangan dan godaan atau rintangan. Iya, karena kalau kita nggak mau mencoba, gimana kita Justru tahu rasanya akan bisa membuat perubahan. Justru itu tanda bahwa kita insya Allah betul di jalan perubahan. Karena kalau tidak ada godaan seperti itu mulus-mulus aja, berarti kan dipertanyakan. Jadi kembali ke mental Pak ya kan. Masya Allah. Ya sebenarnya tinggal kita melihat cerita para habaib aja, para ulama yang bahkan hanya dibunuh ya kan, Imam Husain ya kan, terus ulama-ulama lain, habaib lain yang di apa namanya sampai dibunuh, ditembak, ada yang dizolimi, ada yang Kalau memang terlalu berat untuk langsung berpindah, nggak ada salahnya dicoba dulu. Misal kalian baca biografi orang-orang besar, ya baca manakibnya juga para habaib, para pembesar Sa'adah Ba'alawi itu dibaca. betul. Lama-kelamaan kan kita bisa membandingin nih namanya manusia kan. Ada oh iya ya ternyata ini begini. Dan yang paling sempurna adalah kita punya junjungan. Oh, Jadi dari situ harusnya udah kalian bisa lebih open minded, lebih bisa apa namanya memilah dan memilih tanpa harus meninggalkan kebiasaan kalian. Misal kalian memang senangnya di musik ya nggak apa-apa musik banyak musik aja selama nggak terlalu dimasukin di hati kan ada waktu masing-masing. Jadi kata Guru Sekumbul begini Pak, kamu bebas mau jadi apa aja, jadi pekerja kantor, bagus, Profesinya yang lain, ya, misalnya dokter, guru, umum, apa lagi ya, misalnya pedagang. pengusaha dan sebagainya, tidak apa-apa, asalkan seminggu sekali duduk dengan para ulama. Nah, biar hati itu nggak biar hati itu tidak keras, biar kita tidak jauh dari ajaran Islam dan sebagainya. Oke, Mungkin itu aja. Ada yang mau tambahin lagi Pak Wis atau Pak Diki? Cukup insya Allah. Cukup ya. Insya Allah Ya, sudah kita menjadi ini karena hujan nih di luar jadi mohon maaf ya kita nggak bisa lama-lama hujan. Mau hujan Pak? tahu kelihatan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan bosan-bosan nonton kita. Nah. Insya Allah kita akan Like, memberikan comment. sedikit demi sedikit manfaat gitu ya yang kita Iya, ketahui, insya Allah. kita pengen share, kita pengen ungkapkan kepada kalian semua. Bagi yang belum tahu menjadi tahu, bagi yang sudah tahu menjadi Lebih ingat lagi, Ingat. biar nggak lupa. iya, nggak apa-apa kita ngingetin aja gitu. Tips and tricks. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dari dunia.